Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah sebelum kita mendengarkan sabda dan renungan pada hari ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Agung, penyelenggaraanmu sungguh mengagumkan. Malaikat dan manusia sama-sama Kau panggil untuk mengabdi dan melayani Engkau. Semoga pada hari yang baru ini, aku bersama para malaikat mampu mengabdi dan melaksanakan tugas perutusan dengan sukacita. Demi Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari Kitab Nubuat Zakaria, bab 8 ayat 20 sampai ayat 23. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota masih akan datang. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain dan mengatakan, "Marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan panggil, jadi banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan." Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Allah beserta kita. Refrain. Allah beserta kita. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Refrain. Allah beserta kita. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan tentang Filistia, Tirus, dan Ethiopia kukatakan, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Refrain. Allah beserta kita. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Tuhan menghitung. Ini dilahirkan di sana, dan orang-orang bernyanyi sambil menari beramai-ramai. Semua mendapatkan rumah di dalammu. Refrain. Allah beserta kita. Haleluya, haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 9 ayat 51 sampai ayat 56. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima Dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, secara manusiawi setiap orang ingin diterima oleh orang lain.
Akan tetapi tidak demikianlah halnya pada kenyataannya. Penolakan bisa terjadi dalam berbagai fase kehidupan kita dan dalam banyak situasi. Misalnya, seorang ibu yang mengandung tetapi ia merasa belum siap. Atau seorang bayi yang diharapkan lahir perempuan namun ternyata lahir laki-laki. Bisa juga terjadi pada seorang anak yang dikucilkan atau dibuli oleh teman-temannya. Hingga remaja atau dewasa pun penolakan bisa terjadi. Misalnya cinta yang bertepuk sebelah tangan atau kasus-kasus perselingkuhan. Sebagai manusia, Yesus juga mengalami penolakan. Akan tetapi Yesus tetap bersikap tenang menghadapinya. Bahkan ketika para murid meminta supaya Yesus mengizinkan mereka untuk menurunkan api untuk membinasakan mereka, Yesus justru menegur mereka. Yesus yang penuh dengan belas kasih dan kerahiman tidak membalas kejahatan dengan hukuman. Ia tetap mengasihi orang-orang yang telah menolak Dia. Lalu bagaimana dengan kita? Maukah kita meneladani Yesus dengan mengampuni orang-orang yang telah menolak kita, apapun bentuk penolakannya, dan tetap mengasihi mereka? Mari kita bersama-sama memohon rahmat supaya kita dimampukan untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.